Hukum kekacauan dan hukum takdir. Kedua hukum ini lebih kuat dan lebih mendalam daripada hukum utama lainnya. Hukum takdir, seperti namanya, dapat mengendalikan takdir. Semua hal di dunia memiliki takdir. Hukum ini sangat menakutkan. Hukum kekacauan ada bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Segala sesuatu di dunia lahir dari kekacauan. Hukum kekacauan dikenal sebagai kaisar hukum. Itu bukan hanya untuk pertunjukan. Karena itu, ketika banyak orang mendengar bahwa ada putra kekacauan di Gunung Yuan, mereka merasa sulit untuk mempercayainya. Kami mengatakan yang sebenarnya. Wei Tiandao dan yang lainnya berkata, meskipun Wei Tiandao memiliki dendam terhadap Lu Ming, dia harus menyebutkan Lu Ming saat ini atau dia akan dipandang rendah. Yang lain bingung, mungkinkah putra kekacauan benar-benar lahir di Gunung Yuan? Maka pertempuran 10 negeri kali ini mungkin akan lebih sengit lagi. Itu karena ada juga seorang putra kekacauan di Tanah Suci. Dia sangat kuat dan hampir mengalahkan semua musuh di Tanah Suci. Ada begitu banyak paragon di Tanah Suci, tetapi hanya sedikit yang sebanding dengan putra kekacauan. Bahkan beberapa putra surga lainnya telah kalah darinya. Jika benar-benar ada putra kekacauan di Gunung Yuan, siapa yang akan lebih kuat jika mereka berdua bertarung? Saat semua orang berdiskusi, Lu Ming tersenyum dan tidak terlalu peduli. Saudara Lu, bukankah kamu akan naik untuk menduduki salah satu pilar yang menatap kaisar? Dia membuka matanya dan menatap Lu Ming. Dia sangat jelas tentang kekuatan tempur Lu Ming. Itu mengerikan dan mengejutkan. Dia jelas-jelas seorang putra dewa, yang sangat menakutkan. Mata Lu Ming juga mengungkapkan keinginannya. Bukankah dia datang ke Tanah Suci untuk bertarung melawan para favorit surga teratas ini dan meningkatkan dirinya? Di Gunung Yuan, dia hampir tidak memiliki lawan. Sejak pertempuran di dunia bunga teratai di Sungai Bintang, dia tidak pernah muncul. Sekarang setelah begitu banyak anak langit muncul, tubuh Lu Ming juga memancarkan jejak semangat juang. Qiu Yue, tunggu aku di sini, kata Lu Ming kepada Qiu Yue. Tuan muda, pergi. Semua yang terbaik. Qiu Yue melambaikan tangan kecilnya. Lu Ming tersenyum dan sosoknya membubung ke langit. Kemudian, dia terbang menuju salah satu pilar kaisar yang sedang menatap dan mendarat di salah satunya. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lu Ming. Itu dia. Para teladan Gunung Yuan terkejut ketika mereka melihat Lu Ming. Di Gunung Yuan, reputasi Lu Ming telah mencapai puncaknya. Dia tidak hanya mengalahkan Sungai Bintang, tetapi dia juga mengendalikan tubuh Kaisar Surgawi dan membunuh beberapa penguasa bela diri secara berturut-turut. Pada akhirnya, dia bahkan telah menyiksa Kaisar Agung dari klan He. Rekor pertempuran seperti itu benar-benar seperti gempa bumi berkekuatan 12 skala Richter. Dia adalah putra kekacauan di Gunung Yuan milikku. Seorang pilihan surga dari Gunung Yuan berbicara. Apa? Banyak orang terkejut dan menatap Lu Ming. Ini adalah putra kekacauan di Gunung Yuan. Apakah dia putra kekacauan yang sebenarnya? Bahkan para putra dewa di pilar kaisar yang menatap-menatap Lu Ming. Beberapa dari mereka dipenuhi dengan semangat juang. Putra kekacauan, aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan tempurmu. Benar saja, seseorang bergerak. Itu adalah seorang pemuda berjubah abu-abu dengan sosok kekar. Sebelumnya, seseorang telah mengenali bahwa orang ini berasal dari tanah barbar surgawi, salah satu dari 10 tanah di benua Yuan. Dia adalah putra kekacauan primordial yang mengendalikan hukum kekacauan primordial. Hukum kekacauan primordial dan hukum kekacauan adalah yang paling mirip di antara 10 hukum pamungkas. Kekacauan belum terbuka, dan kekacauan primordial belum diadili. Namun, dunia selalu menempatkan hukum kekacauan di atas hukum kekacauan primordial. Sekarang putra kekacauan primordial melihat Lu Ming, dia secara alami menunjukkan semangat juangnya. Boom! Orang ini bernama Huang Meng. Pada saat ini, aura yang kuat meledak darinya saat dia melangkah di udara dan terbang menuju Lu Ming. Orang suci mutlak di lingkaran besar. Lu Ming dapat melihat sekilas bahwa kultivasi Huang Meng berada di puncak alam orang suci mutlak yang sempurna. Dia hanya selangkah lagi dari alam calon kaisar. Boom! Huang Meng mengambil tindakan dengan sangat langsung. Dia seperti binatang purba, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan hukum kekacauan primordial. Hukum kekacauan primordial seperti hukum kekacauan, seberat gunung. Huang Meng melemparkan pukulan,
dan kekuatan tinju yang mengerikan menuju ke arah Lu Ming. Lu Ming mengaktifkan telapak tangan Dewa Kekacauan. Telapak tangannya seperti batu kekacauan dan dia menamparnya ke arah Huang Meng. Buk! Langit berguncang seperti genderang besar, dan ledakan yang mengejutkan meletus. Kemudian, sesosok tubuh terus mundur, kekosongan bergetar di bawah kakinya. Itu adalah Huang Meng. Orang yang mundur adalah Huang Meng. Adapun Lu Ming, dia berdiri di pilar kaisar yang menatap, tak bergerak. Itu adalah hukum kekacauan. Itu benar-benar hukum kekacauan. Seseorang berseru. Sebelum dia bergerak, beberapa orang masih tidak mempercayainya. Sekarang setelah dia bergerak, mereka akhirnya melihat bahwa Lu Ming benar-benar menggunakan hukum kekacauan. Seorang putra kekacauan benar-benar muncul di Gunung Yuan. Lagi, mati, teriak Huang Meng. Lapisan cahaya nomologis terpancar dari tubuhnya saat ia menyerang Lu Ming lagi. Ia terus-menerus meninju. Setiap pukulan seberat gunung, dan setiap pukulan dapat meledakkan gunung. Lu Ming masih mengaktifkan telapak tangan Dewa Kekacauan dan menghadapi serangan itu. NOVELB-1N. Boom, boom. Di langit, ada ledakan konstan. Kekuatan dari pertarungan keduanya berubah menjadi badai yang menyapu ke segala arah, menyebabkan mereka yang dekat dengannya mundur. Setelah lebih dari 10 ledakan berturut-turut, tubuh Huang Meng dipaksa mundur. Tubuhnya gemetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Ini karena hukum kekacauan Lu Ming tidak membentuk sungai. Ini berarti bahwa Lu Ming tidak berada di alam calon kaisar tetapi di alam orang suci absolut yang disempurnakan. Dalam pertempuran di tingkat yang sama, dia benar-benar ditekan. Ini membuatnya sedikit putus asa. Terima kasih telah membiarkanku menang, kata Lu Ming. Baru saja, dia tidak menggunakan hukum lain, hanya hukum kekacauan. Meskipun hukum kekacauannya hanya pada tingkat kematangan 99%, sebanding dengan hukum kekacauan primordial pihak lain, dia masih dalam keadaan kaget. Namun, tubuh fisik Lu Ming sudah lebih kuat dari rata-rata anak dewa. Lebih jauh lagi, hukum Dao Arai Lu Ming telah membentuk sungai. Setelah menempa tubuh fisiknya sekali, tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Selain itu, energi Sein Lu Ming lebih kuat dari rata-rata orang. Oleh karena itu, bahkan jika Lu Ming hanya menggunakan hukum kekacauan, tidak ada yang akan menjadi tandingannya dalam pertempuran tingkat yang sama. Secara alami, dia bisa menghancurkan Huang Meng. Banyak orang terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Dia hanya setingkat dengan Huang Meng, tetapi dia bisa menghancurkan Huang Meng. Mereka berdua adalah anak dewa, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah hukum kekacauan benar-benar sekuat itu? Namun, ada juga putra kekacauan di tanah takdir ilahi. Meskipun kekuatan tempur mereka kuat, mereka tidak dapat menghancurkan putra surga dengan tingkat yang sama. Banyak orang memandang Lu Ming dengan ekspresi serius. Kamu sangat kuat. Aku bukan tandinganmu. Huang Meng menggelengkan kepalanya dan kembali ke pilar tatapan kaisar. Aku akan mencoba. Setelah Huang Meng mundur, orang lain melangkah maju, dan aura yang kuat menekan ke arah Lu Ming. Sungai Kekaisaran, anak dari Samsara. Banyak orang menunjukkan ekspresi gembira. Yuhe hendak bergerak. Yuhe telah memasuki wilayah calon kaisar. Kekuatan tempur seorang putra langit di alam calon kaisar benar-benar mengejutkan. Dia akan melawan Lu Ming. Apakah Lu Ming akan menjadi lawannya? Pertempuran di udara. Lu Ming sangat lugas. Setelah itu, dia melesat ke langit. Imperial River melangkah maju, dan tubuhnya juga melesat ke langit. Lu Ming dan Yu He berdiri berhadapan di langit. Bahkan sebelum mereka bergerak, aura kuat mereka terus bertabrakan. Yu He mengenakan jubah hitam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya hukum reinkarnasi. Di belakangnya, ada 6 pusaran yang berputar tanpa henti. Dia ingin membiarkan semua yang ada di dunia ini memasuki reinkarnasi. Bang! Yu He melangkah maju dan bergegas menuju Lu Ming. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Dia menebas dan pedang panjang itu membesar dengan cepat, berubah menjadi pedang besar. Hal yang paling mengejutkan adalah ada 6 pusaran reinkarnasi pada pedang raksasa yang menebas Lu Ming. Tubuh Lu Ming dipenuhi dengan cahaya hukum kekacauan. Dia tidak takut saat dia bergegas menuju pedang raksasa Yu He. Pada saat yang sama, dia menggunakan telapak tangan Dewa Kekacauan dan menyerang.
Lu Ming tidak menggunakan hukum lain. Dia hanya menggunakan hukum kekacauan. Dia ingin melihat seberapa kuat dirinya tanpa menggunakan hukum lain. Dentang, telapak tangan Lu Ming menghantam pedang besar milik Yu He. Seolah-olah dua senjata dewa telah bertabrakan dan getaran yang mengerikan dihasilkan. Sebuah kekuatan yang kuat melesat keluar dan pedang Yu He terlempar oleh Lu Ming. Tubuh Lu Ming juga mundur beberapa langkah. Gerakan ini seimbang, sangat kuat. Bagaimana putra kekacauan bisa begitu kuat? Petik 2. Banyak orang terkejut tak terlukiskan. Lu Ming hanya dalam kesempurnaan Sein absolut, tetapi dia benar-benar bisa bertarung melawan Yu He. Yu He telah menerobos ke alam calon kaisar. Begitu seseorang mencapai tingkat calon kaisar, hukum akan menjadi sempurna dan akan membentuk sungai. Selain itu, ketika dia menerobos ke alam calon kaisar, baik tubuh maupun kekuatan Sein-nya akan diredam oleh hukum dan akan sangat meningkat. Lingkaran besar alam Sein absolut tampaknya hanya selangkah lagi dari calon kaisar, tetapi perbedaan kekuatannya sangat besar. Dan sekarang, keduanya adalah putra dewa. Namun, kemampuan Lu Ming untuk menahan sungai kekaisaran meskipun kultivasinya tertinggal. Itu benar-benar mengejutkan. Bunuh. Yu He mengeluarkan lolongan panjang, matanya seperti dua pusaran, gelap seperti tinta. Dia melangkah maju dan menyerang Lu Ming. Lu Ming tidak takut. Dia melambaikan telapak tangannya dan mereka berdua terlibat dalam konfrontasi yang intens. Kerumunan hanya bisa melihat dua sosok yang saling beradu dan bertarung di udara. Pemandangan itu mengerikan. Apakah ini masih kekuatan pertempuran calon kaisar? Ini sebanding dengan Supreme bela diri. Putra dewa, begitu dia menerobos ke alam calon kaisar, kekuatan tempurnya benar-benar sebanding dengan kaisar bela diri. Satu mendengar bahwa Yu He baru saja menerobos ke alam calon kaisar belum lama ini, tetapi dia masih seorang calon kaisar sejati. Lu Ming, yang hanya seorang Sein absolut yang sempurna, benar-benar dapat bertarung dengan Yu He. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Yu He telah bertukar lusinan gerakan. Banyak orang tidak bisa tenang dan berdiskusi dengan penuh semangat. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Lu Ming telah menyempurnakan salah satu hukumnya. Tubuh dan energi Sein-nya telah ditempa sekali. Meskipun itu hanya penempaan hukum jalur raja, itu telah meningkat pesat. Kalau tidak, akan sulit bagi Lu Ming untuk bertarung melawan Yu He dengan basis kultivasinya sebagai Sein pamungkas yang sempurna dengan hanya satu hukum kekacauan. Tetapi sekarang, Lu Ming pasti dapat menghalangi pihak lain. Imperial River sama terkejutnya, tetapi dia sudah sangat marah. Dia awalnya sangat ambisius dan ingin menonjol dalam pertempuran 10 negeri. Dia ingin menjadi terkenal dan memperoleh kesempatan besar. Namun sekarang, bahkan sebelum pertempuran di 10 negeri dimulai, dia telah mengalami kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kultivasinya sebagai calon kaisar, dia bahkan tidak dapat mengalahkan seseorang di lingkaran besar alam Sein absolut. Dia adalah Sion of Samsara, yang dikenal tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Namun sekarang, dia tidak dapat mengalahkan seseorang yang kultivasinya lebih rendah darinya. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Oleh karena itu, dia harus mengalahkan Lu Ming. Yu He mengeluarkan raungan panjang dan menggunakan kekuatannya secara maksimal. Pedang itu bersiul tanpa henti. 6 pusaran-pusaran reinkarnasi bergabung bersama dan berubah menjadi pusaran besar. Ia ingin menarik Lu Ming ke dalam pusaran dan bereinkarnasi. Namun, Lu Ming seperti batu di laut, tidak bergerak. Wuss! Kali ini, Lu Ming menggunakan jari kekacauan kesengsaraan. Dengan ujung jarinya, jari kekacauan kesengsaraan yang besar terbentuk dan diarahkan ke pusaran reinkarnasi yang besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengerikan. Pada akhirnya, keduanya menghilang. Lu Ming dan Yu He mundur 1000 meter dan berdiri di udara. Mata Imperial River dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak bisa mengalahkan Lu Ming dan hanya bisa bertarung seri dengannya. Putra dewa lainnya di pilar juga terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu mengerikan. Begitu dia masuk ke alam calon kaisar, siapa yang bisa mengalahkannya? Tampaknya dunia ini penuh dengan orang-orang jenius. Aku pernah meremehkan mereka di masa lalu. Yu He berbicara perlahan. Pada saat ini, dia sudah kembali tenang. Kau juga sangat kuat, kata Lu Ming. Ayo bertarung lagi di pertempuran 10 daratan.
Setelah mengatakan ini, Yu He melangkah keluar dan kembali ke pilar kaisar yang menatap. Lu Ming tersenyum dan kembali ke pilar kaisar yang menatap. Lu Ming ini benar-benar semakin menakutkan. Wei Tiandao bergumam. Paragon dari Gunung Yuan paling merasakannya. Mereka tahu bahwa Lu Ming masih memiliki keterampilan rahasia yang belum pernah digunakannya. Saat itu, ketika dia bertarung melawan Sungai Bintang, Lu Ming telah menggunakan keterampilan rahasia itu untuk mengalahkan Sungai Bintang. Jika dia menggunakan teknik rahasia itu, bahkan Yu He tidak akan menjadi tandingannya. Saya mendengar bahwa orang-orang di Sungai Bintang telah lama menerobos ke alam calon kaisar. Tetapi sekarang, tampaknya bahkan jika Sungai Bintang telah menerobos ke alam calon kaisar, mereka bukan tandingan Lu Ming. Beberapa favorit surga dari Gunung Yuan berdiskusi dengan suara rendah. Saudara Lu, aku bahkan tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Chikai mengerutkan bibirnya. Dia telah melihat gerakan Lu Ming sebelumnya. Dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Ilusi Bintang 1. Kekuatan tempur semacam itu jauh melampaui apa yang baru saja dia tunjukkan. Namun, karena Lu Ming tidak mengungkapkannya, dia tidak akan memberitahu siapapun. Sekarang, ada semakin banyak orang di sini. Mereka di sini. Tiba-tiba, seseorang berbicara dan melihat ke arah timur. Sesosok tubuh terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat berikutnya, cahaya surut, dan seorang pemuda muncul di udara. Itu dia, bilah kematian. Tatapan Lu Ming berkedip. Pemuda ini memang bilah kematian. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya lain terbang dari barat, dan seorang pemuda muncul. Itu dia, Lu Ming mengenali pemuda ini. Dia adalah putra kematian dari negara iblis abadi di tanah iblis yang tak terbatas, Ge Elong. Jelas bahwa mereka adalah dua orang yang sedang bertarung. Naik panggung dan mari kita putuskan pemenangnya. Ge menatap pedang kematian itu lama-lama. Itulah yang kuinginkan. Kata pedang kematian itu dengan acuh tak acuh. Keduanya bergerak bersamaan, melangkah ke panggung kaisar kuno. Boom, boom. Keduanya berdiri berhadapan, dan aura kematian yang mengerikan terpancar dari tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Aura kematian itu saling beradu, seolah-olah mereka ingin mengubah panggung kaisar kuno menjadi kerajaan kematian. Sangat jarang bagi anak-anak dewa dari hukum yang sama untuk bertarung, dan semua orang menyaksikan tanpa berkedip. Lu Ming melihatnya dengan lebih serius. Lagi pula, dia juga telah memahami hukum kematian. Tiba-tiba, mereka berdua bergerak. Mereka berubah menjadi dua bayangan dan saling menyerang, bertarung dengan sengit. Seluruh panggung kaisar kuno telah berubah menjadi tanah kematian, dan ditutupi oleh hukum kematian. Banyak orang menunjukkan ekspresi ketakutan. Sekarang, jika orang biasa melangkah ke area itu, mereka mungkin akan langsung kehilangan vitalitasnya oleh hukum kematian dan mati di tempat. 2,5 tahun yang lalu, baik pedang kematian maupun Ge Elong telah berada di alam Sein absolut yang disempurnakan. Namun sekarang, keduanya telah mencapai alam calon kaisar. Dengan akumulasi lebih dari 2 tahun, ditambah fakta bahwa mereka berdua pasti telah berkultivasi di suatu tempat rahasia, kemajuan mereka pasti sangat cepat. Sama seperti pedang kematian, Lu Xiangxiang, dan yang lainnya, mereka telah dikirim ke tempat rahasia oleh kaisar untuk berkultivasi dan baru saja keluar belum lama ini. Boom, boom, kedua putra kematian terus beradu, dan udara kematian memenuhi udara, berubah menjadi kekuatan penenang yang menakutkan yang menyapu ke segala arah. Dalam waktu singkat, keduanya telah bertukar ratusan gerakan, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Jurang kematian. Ge Elong melakukan gerakan pamungkasnya dan memadatkan jurang kematian, menutupi langit dan pedang kematian. Dia ingin menarik pedang kematian itu melesat ke jurang kematian dan menguburnya. Pedang kematian itu bergerak sangat cepat, mencoba menghindar, tetapi jurang kematian itu terlalu besar, menutupi langit. Pedang kematian itu langsung terhisap ke jurang kematian. Apakah pedang kematian itu akan kalah? Banyak orang yang tergerak. Tidak semudah itu. Mereka semua adalah anak-anak kematian, dan tingkat kultivasi mereka sama. Tidak semudah itu untuk menentukan pemenangnya. Seseorang menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, jurang kematian itu bergetar dan cahaya pedang yang mengerikan keluar dari jurang kematian. Pedang kematian surgawi. Petik 1. Bunuh. Sebuah suara dingin datang dari jurang kematian,
dan cahaya pedang yang besar menebas keluar dari jurang kematian. Boom! Jurang kematian itu bergetar dan meledak. Sosok dengan cahaya pedang yang mengerikan bergegas keluar dari jurang kematian. Tebas! Pedang kematian itu melesat keluar, dan cahaya pedangnya membubung ke langit. Setiap bila membawa aura kematian yang mengerikan. Saat cahaya pedang itu lewat, bahkan ruang angkasa tampak jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. GE berteriak panjang dan terus bertarung dengan pedang kematian itu. Penggunaan setiap hukum nomologi berbeda-beda. Orang yang berbeda dapat menggunakan hukum nomologi yang sama secara berbeda meskipun mereka menguasainya. Lu Ming melihatnya dengan serius dan merenungkannya. Melihat pertarungan antara Deathblade dan Gelong, Lu Ming tampaknya telah mencapai kesadaran. Pemahamannya tentang hukum kematian telah semakin dalam. Deathblade dan Gelong telah bertarung selama ratusan gerakan. Pada saat ini, keduanya kelelahan. Itu adalah kompetisi kemauan dan pengalaman bertarung individu. Aku pasti akan menang. Pedang kematian itu melolong, rambutnya berkibar di udara. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang tak kenal ampun. Seolah-olah dia ingin mengalahkan apapun yang ada di depannya. Pedang kematiannya menjadi lebih tajam dan lebih menyilaukan saat terus-menerus menebas ke arah Gelong. Gelong secara bertahap berada pada posisi yang kurang menguntungkan, NOVELBIN. Pedang kematian akan menang. Tekad pedang kematian itu bahkan lebih kuat. Bahkan lebih kuat dari Gelong. Kita berdua adalah anak kematian, tetapi pemenangnya akan ditentukan hari ini. Banyak orang berdiskusi. Setelah selusin gerakan lagi, Gelong tidak sebanding dengan pedang kematian itu. Luka yang dalam muncul di tubuhnya, dan itu terus-menerus menggerogotinya. Meskipun dia telah menguasai hukum kematian, sulit untuk menghapusnya dalam waktu singkat. Puff! Gelong memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya gemetar seolah-olah dia tidak percaya bahwa dia telah kalah dari pedang kematian itu. Sebelum pertempuran di 10 negeri itu dimulai, dia telah dikalahkan oleh putra kematian lainnya. Ini merupakan pukulan telak baginya. Yang lain juga menghela napas. Setelah pertempuran ini, bila kematian telah memperlihatkan kemampuannya dan mengalahkan putra dewa lainnya. Dia telah memperkuat keyakinannya dan keyakinannya bahwa dia tidak akan kalah. Setelah pertempuran ini, bila kematian pasti akan berubah dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, keinginan Gelong mungkin akan terpengaruh, dan dia akan menjadi lebih rentan saat menghadapi bila kematian di masa mendatang. Ini juga sebabnya ketika anak-anak dewa yang sama bertemu, mereka pasti akan bertarung. Karena hanya dengan mengalahkan anak dewa yang sama dan menginjak yang lain, seseorang dapat membuat dirinya lebih kuat dan menempa keyakinan yang tak terkalahkan dan melangkah ke puncak. Kali ini, di zaman keemasan, mungkin ada lebih dari 2 anak kematian, tetapi setidaknya bila kematian telah mengalahkan satu dan dapat terus bersaing untuk memperebutkan tahta. Adapun Gelong, dia telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi putra kematian terkuat. Kecuali jika ia mengalami pertemuan yang tidak disengaja di kemudian hari, akan sangat sulit baginya untuk membalikkan keadaan. Kau kalah. Pedang kematian itu berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan mengalahkanmu dalam pertempuran di 10 negeri. Kata Gelong, ia tidak bisa mengakui kekalahan begitu saja. Jika tidak, ia tidak akan pernah bisa menandingi pedang kematian itu. Setelah kekalahan hari ini, kau akan menjadi lawan yang lebih lemah bagiku di masa depan. Pedang kematian itu berbicara dengan keyakinan yang tak terkalahkan. Ia kemudian terbang ke udara dan pergi. Setelah pedang kematian itu pergi, Gelong juga pergi, dan pertempuran itu berakhir. Haha, biar ku beritahu, bila kematian itu juga berasal dari Gunung Yuanku. Ahli kebanggaan surga dari Gunung Yuyuan tertawa. Ini mengejutkan beberapa orang. Lu Ming juga berasal dari Gunung Yuan. Dia baru saja mengalahkan seorang Sion of Samsara, dan itu adalah ketakutan yang mengejutkan bagi yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Dan kali ini, bila kematian telah mengalahkan anak kematian lainnya, dan anak kematian ini juga berasal dari Gunung Yuan. Gunung Yuan luar biasa, beberapa favorit surga yang mengerikan telah muncul satu demi satu. Apakah benar-benar ada 6 putra dewa di Gunung Yuan? Beberapa jenius memiliki ekspresi serius. Di pilar yang menatap kaisar, anak-anak surga melirik Lu Ming sebelum mereka naik ke udara dan pergi. Lu Ming,
Saudara Lu. 11. Beberapa jenius datang untuk menyambut Lu Ming. Mereka semua dari Akademi Suci Gunung Yuan. Beberapa dari mereka bahkan merupakan musuh Lu Ming saat itu. Karena pada saat itu, ada 4 aliansi di Akademi Suci Gunung Yuan, seperti Aliansi Api Ilahi dan Aliansi Ksatria. Sekarang, pemimpin asosiasi Ksatria tersenyum dan menyapa Lu Ming. Saudara Luo. Lu Ming mengangguk. Pemimpin asosiasi Ksatria bernama Luo Zhan. Saudara Lu, kau semakin kuat dan kuat. Aku sudah jauh di belakangmu sekarang. Luo Zhan mendesah. Dia memiliki tubuh raja dan sekarang menjadi calon kaisar, tetapi Lu Ming bahkan dapat mengalahkan putra surga, calon kaisar. Dia bahkan lebih buruk. Saudara Luo, kau terlalu sopan. Oh benar, kalian datang ke sini beberapa hari sebelumnya. Apakah kau melihat Long Chen, Huang Li, dan yang lainnya? Lu Ming bertanya. Dari apa yang dia ketahui, Long Chen, kekuatan yang sunyi, dan beberapa lainnya telah tiba di tanah takdir ilahi. Berbicara secara logis, jika mereka berada di dekatnya, mereka seharusnya datang untuk menonton pertunjukan sebesar itu. Namun, Lu Ming tidak melihat satupun dari mereka. Setengah bulan yang lalu, aku melihat Long Chen dan Huang Li. Mereka berdua berpetualang bersama. Namun, aku belum melihat mereka baru-baru ini. Mereka pasti telah meninggalkan wilayah ini dan menuju kota takdir. Luo Zhan berkata. Lu Ming mengangguk. Pertarungan 10 daratan semakin dekat dan dekat, mungkin saja mereka telah mencapai kota takdir. Saudara Lu, apakah kalian akan pergi ke kota Ion? Dikatakan bahwa setelah memasuki kota Ion, patung Kaisar Surgawi akan bangkit dan memancarkan aura Dao Surgawi. Itu sangat misterius dan dapat membantu seseorang memahami Dao. Banyak orang telah menuju ke kota Ion. Kata Luo Zhan, patung Kaisar Surgawi telah dihidupkan kembali. Lu Ming, pedang terbelah, dan Qiu Yue semuanya terkejut. Patung Kaisar Surgawi bukanlah hal yang sepele. Tidakkah kau tahu, kita bisa pergi bersama? Kata Luo Zhan, baiklah, mari kita pergi dan melihatnya. Kata Lu Ming, mereka yang bisa mencapai alam Kaisar Surgawi semuanya sangat kuat, seperti yang bisa dilihat dari Kaisar Surgawi Hang Yu. Kota Ion dapat dikatakan sebagai kota terbesar di selatan tanah takdir dewa. Kota itu disebut kota Ion dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kota kuno ini diduduki oleh beberapa kekuatan besar. Dalam sejarah, kota itu telah menghasilkan lebih dari 1 Kaisar Surgawi dan sangat kuat. Baru-baru ini, di kota Ion, ada patung Kaisar Surgawi yang terkenal yang benar-benar telah bangkit kembali. Patung itu mengungkapkan aura jalan surgawi dan dapat membantu orang memahami jalan itu, menarik banyak orang. Selain itu, pertempuran 10 negeri sudah dekat. Banyak orang dari seluruh negeri telah bergegas datang, jadi tentu saja ada lebih banyak orang. Lu Ming dan beberapa dari mereka berjalan di jalan, mata mereka menyapu sekeliling dan mereka kagum. Kota Ion tidak lebih kecil dari kota Kaisar Surgawi di Gunung Yuan. Bahkan, kota itu bahkan lebih megah. Segera, mereka tiba di tujuan mereka, patung Kaisar Surgawi. Sebuah patung besar, yang diukir dari jade, berdiri di tengah kota Ion. Tingginya 1000 meter. Ini adalah pria parubaya dengan penampilan biasa. Vi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tetapi dia memiliki semacam aura yang dapat menelan dunia dan menyapu dunia. Ini adalah patung Kaisar Surgawi. Awalnya, itu hanya sebuah patung. Tetapi sekarang, sinar cahaya ilahi muncul di patung itu, menerangi seluruh area. Aura misterius memenuhi udara. Kota Ion, apakah ada Kaisar Surgawi sekarang? Kata Lu Ming. Dia juga tidak tenang. Tidak, legenda mengatakan bahwa hampir tidak ada Kaisar Surgawi di alam primordial. Kata Richard, tidak ada Kaisar Surgawi. Lu Ming, Qiu Yue, dan yang lainnya bingung. Ya, saya juga mendengar bahwa sebagian besar Kaisar Surgawi telah pergi ke alam surga untuk berpartisipasi dalam perang. Mungkin beberapa dari mereka masih berada di alam primordial, tetapi sudah lama sejak Kaisar Surgawi muncul. Kata Richard. Lu Ming mengangguk. Sejak zaman kuno alam primordial, pasti ada beberapa Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi tidak lagi menghadapi kesengsaraan besar dan memiliki rentang hidup yang tak terbatas. Kekuatan tempur mereka tak tertandingi. Jika mereka tidak menghadapi musuh besar, mereka hampir tidak akan mati.
Namun sekarang, hampir mustahil untuk melihat kaisar surgawi di alam primordial, jadi sangat mungkin bahwa ia benar-benar pergi ke alam surga untuk berpartisipasi dalam perang. Misalnya, tidak mungkin Gunung Yuan hanya melahirkan kaisar surgawi Hang Yu selama bertahun-tahun. Pasti ada kaisar surgawi lainnya. Seberapa intens perang di alam surga? Hati Lu Ming bergejolak. Raja surgawi telah pergi ke alam surga untuk berpartisipasi dalam perang, jadi orang bisa membayangkan betapa mengerikannya perang itu. Banyak orang duduk bersila di bawah patung kaisar surgawi yang besar, dan kebanyakan dari mereka adalah orang muda. Menurut pengantar seorang tetua di samping, meskipun kebangkitan patung kaisar surgawi itu luar biasa, itu terutama berguna bagi seniman bela diri di bawah alam tertinggi bela diri atau penguasa kekosongan tingkat rendah. Itu tidak akan berguna bagi mereka dengan kultivasi yang lebih tinggi. Ayo pergi juga, kata Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming, Qiu Yue, Bikai, Luo Zhan, dan yang lainnya berjalan ke patung kaisar surgawi dan duduk bersila di ruang kosong. Sepanjang jalan, mereka melihat beberapa orang terpilih. Sebagian besar anak-anak surga yang telah muncul di pilar kaisar yang menatap ada di sini. Lu Ming duduk bersila dan memejamkan mata. Pikirannya kosong. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan menyelimutinya. Kekuatan itu tampaknya membuat pikirannya melewati lapisan ruang dan menjadi satu dengan Dao Surgawi. Dao Surgawi berisi segalanya. Semua hukum dunia terkandung dalam Dao Surgawi. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia mulai memahami hukum kematian. Dia merasa bahwa pada saat ini, dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang hukum kematian. Itu bahkan lebih jelas dan lebih cepat daripada ketika dia berada di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Ini tempat yang bagus. Lu Ming tersenyum dan mulai memahami dengan tenang. Fokus utamanya adalah pada hukum kematian dan hukum melahap, End of Epsilon Elbin. Waktu berlalu hari demi hari, dan kedua hukum itu berkembang dengan kecepatan kilat. Setiap hari, dia akan menghabiskan separuh waktunya untuk memahami hukum kematian dan separuh lainnya untuk memahami hukum melahap. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Lu Ming telah mencapai 85% dari aturan kematian dan 92% dari aturan melahap. Pemahaman hukum nomologis menjadi semakin sulit seiring kemajuan seseorang. Sungguh menakjubkan untuk mendapatkan panen yang begitu besar dalam sebulan. Suatu hari, Lu Ming sedang asyik merenung ketika tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan hawa membunuh menyelimuti dirinya. Meskipun ia sedang berkultivasi, ia harus memperhatikan dunia luar. Jika ada yang bersikap bermusuhan dengannya, ia akan langsung waspada. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan menoleh ke belakang. Di belakangnya, seorang pemuda berjalan mendekat, menatap Lu Ming dengan dingin. Bang, pemuda itu berhenti tidak jauh dari Lu Ming. Kau Lu Ming, pemuda itu berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya dipenuhi dengan kesombongan yang dingin. Lu Ming sedikit mengernyit. Dia tidak mengenal orang ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa orang ini memiliki niat buruk. Tidak buruk, jawab Lu Ming. Pada saat ini, banyak orang di sekitar patung itu tidak berkultivasi. Mereka memperhatikan Lu Ming dan pemuda itu. Itu Muyang dari klanmu. Dia adalah kesayangan surga yang sangat menakutkan. Dikatakan bahwa dia adalah anak dari kehampaan yang mengendalikan hukum kehampaan. Dia telah mencapai alam calon kaisar sejak lama. Siapa pemuda itu? Muyang tampaknya memusuhi dia. Aku tahu, pemuda itu berasal dari Gunung Yuan. Dia adalah putra kekacauan dan berada di lingkaran besar alam Sein tertinggi. Dia mengalahkan Yu He, putra samsara yang berada di alam calon kaisar. Apa? Dia adalah putra kekacauan. Dia mengalahkan putra samsara, yang berada di alam calon kaisar, dengan kultivasinya di puncak alam Sein tertinggi. Banyak orang terkejut setelah mendengar kebenarannya. Putra kekacauan itu sudah cukup mengejutkan. Terlebih lagi, dia berada di lingkaran besar alam Sein tertinggi dan mengalahkan putra samsara, yang berada di level calon kaisar. Ini bahkan lebih mengejutkan. Namaku Muyang, dan Yuan Xin adalah teman baikku. Pada saat ini, pemuda itu berbicara. Yuan Xin. Lu Ming bingung. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Apa hubungan Muyang mencarinya dengan Yuan Xin ini? Teman baikku Yuan Xin juga seorang putra kekacauan. Kau pernah bertemu dengannya sebelumnya? Muyang berkata dengan acuh tak acuh.
Putra kekacauan, mungkinkah dia? Mata Lu Ming sedikit menyipit. Dia memikirkan putra kekacauan yang ditemuinya selama penilaian Sekte Hunyuan. Yuan Xin pernah menyebutmu. Dia berkata bahwa kau telah menguasai kitab suci kekacauan dari Chaos Tier. Dia sekarang mengasingkan diri untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Sebagai teman baiknya, aku tentu saja harus berbagi bebannya. Serahkan kitab suci kekacauanmu. Mu Yang berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun suaranya tidak berat, nadanya berwibawa. Itu benar-benar orang itu. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Satu-satunya orang yang tahu bahwa Lu Ming memiliki kitab suci kekacauan adalah putra kekacauan, yang juga pernah ke aula kekacauan. Putra kekacauan sangat langka, bahkan lebih sulit untuk diproduksi daripada putra-putra dewa lainnya. Untuk saat ini, Lu Ming belum pernah mendengar tentang putra kekacauan lain yang dapat mengendalikan hukum kekacauan. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkan kitab suci kekacauan. Kata Lu Ming, suaranya dingin. Oh, jadi kau akan melawanku. Jangan berpikir bahwa kau tak terkalahkan hanya karena kau mengalahkan Yu He. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Yu He di Tanah Suci. Mu Yang berkata dengan dingin. Coba saja dan kau akan tahu. Lu Ming tersenyum tipis. Boom! Aura yang mengerikan meledak dari tubuh Mu Yang. Gelombang energi menyerbu ke arah Lu Ming seperti gelombang kejut. Lu Ming juga melepaskan auranya untuk melawan. Lu Ming dan Mu Yang saling berhadapan. Aura dingin menyebar ke segala arah, mengejutkan banyak orang yang sedang berkultivasi. Apa yang terjadi? Itu Mu Yang dan Lu Ming. Banyak orang terkejut dan marah pada awalnya, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Mu Yang dan Lu Ming, mereka tetap diam. Mereka dapat mengatakan bahwa ada konflik antara dua jenius yang tak tertandingi dan mereka mungkin akan bertarung. Boom! Mu Yang bergerak. Telapak tangannya ditutupi dengan lapisan cahaya. Itu sangat menakutkan sehingga sepertinya ruang di sekitarnya telah berubah menjadi ketiadaan. Itu membuat area di sekitar telapak tangannya tampak seperti lubang hitam. Boom! Lu Ming menghampirinya dan melemparkan telapak tangan Dewa Kekacauan. Telapak tangannya berubah menjadi abu-abu seperti batu kekacauan. Kedua telapak tangan itu bertabrakan dengan keras, dan suaranya seperti lonceng yang keras. Kekuatan yang mengerikan itu membentuk lingkaran gelombang kejut yang menyapu ke segala arah. Banyak dari mereka memancarkan cahaya untuk menahan gelombang kejut itu. Boom! Boom! Tubuh Lu Ming dan Mu Yang bergetar dan mereka bertukar beberapa jurus lagi. Namun, tidak ada pemenang yang jelas. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming merasa bahwa kekuatan Mu Yang seperti badai, menekannya. Ditambah dengan hukum kehampaan, hukum itu hampir menembus hukum kekacauannya dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Mu Yang ini jelas lebih kuat dari otakku Mi He. Kamu memang punya kekuatan. Tidak heran kamu begitu sombong. Namun, sedikit kekuatan ini tidak cukup. Di mata Mu Yang, cahaya aneh mekar. Itu adalah cahaya kehampaan. Aura di tubuhnya semakin kuat dan kuat. Namun, pada saat ini, aura yang sangat menakutkan meledak di langit. Tekanan yang mengerikan itu seperti gunung dewa kuno, menekan Lu Ming dan Mu Yang, menyebabkan tubuh mereka membeku. Seorang lelaki tua berambut putih telah muncul di langit. Lelaki tua itu menatap Lu Ming dan Mu Yang dan berkata dengan dingin, "Jangan kurang ajar di depan patung Kaisar Surgawi. Jangan berkelahi. Siapapun yang melanggar ini akan dibunuh. Karena ini pelanggaran pertamamu, aku akan mengampunimu kali ini. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah di tempat lain." Lu Ming dan Mu Yang menarik aura mereka, tetapi tatapan dingin mereka masih tertuju satu sama lain. "Apakah kau berani melawanku di panggung pertempuran?" Mu Yang berkata dengan dingin. Dia sangat percaya diri. Meskipun kekuatan tempur yang ditunjukkan Lu Ming sebelumnya sangat mengejutkan, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lu Ming karena dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. "Kenapa tidak?" Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. "Senior, mari kita pergi." Mu Yang berkata kepada lelaki tua di langit. Lelaki tua itu menarik kembali auranya dan tekanan pada Lu Ming dan yang lainnya menghilang. "Jika kau punya nyali, datanglah." Mu Yang meninggalkan kata-kata ini sebelum melangkah ke udara dan pergi. Lu Ming tersenyum dan mengikutinya. Qiu Yue, Bikai, dan yang lainnya segera mengikuti. Putra kekacauan akan bertarung melawan Mu Yang. Ayo pergi dan lihat.
Satu mendengar bahwa Mu yang telah mencapai alam calon kaisar dan akan menerobos ke alam kaisar bela diri. Dia sangat kuat. Lu Ming bahkan belum mencapai alam calon kaisar, tetapi dia cukup berani untuk menerima tantangan itu. Semua putra dewa itu sombong dan angkuh. Bagaimana mungkin mereka tidak bertarung ketika orang lain menantang mereka? Namun, saya pikir Lu Ming kemungkinan besar akan kalah kali ini. Bagaimanapun, dia hanya memiliki basis kultivasi dari orang suci absolut yang sempurna. Novel B1N. Saya juga berpikir begitu. Tidak peduli seberapa kuat orang suci absolut yang sempurna, tetap ada batasnya. Lu Ming dapat mendengar suara-suara di sekelilingnya. Ia menduga bahwa Mu Yang telah mulai mengembangkan dunia kecil. Orang seperti dia sudah dapat mencoba menjadi seorang martial supreme. Tidak lama kemudian, mereka tiba di area yang luas. Ada panggung pertempuran yang besar di sini. Pada saat ini, ada dua orang yang masih bertarung di atas ring pertempuran. Mereka adalah dua pemuda, keduanya memiliki fisik raja dan kekuatan tempur yang kuat. Namun, Mu yang sangat mendominasi. Ia terbang ke udara dan menghentakkan kaki ke bawah, minggir dari panggung. Teriaknya. Cahaya kehampaan yang menakutkan membuat ekspresi kedua pemuda itu berubah drastis. Mereka terus melangkah mundur dan mendarat di tepi panggung pertempuran, menatap Mu Yang dengan ekspresi jelek. Mereka berada di tengah-tengah pertempuran, dan Mu Yang datang untuk memberitahu mereka agar keluar. Ini merupakan penghinaan bagi mereka. Ada apa? Masih tidak nyahlah, apakah kalian ingin melawanku? Mu Yang menatap kedua fisik raja itu, suaranya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Kedua fisik raja itu tidak berani bertarung dengan Mu Yang. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan melompat dari panggung pertarungan. Di sekitar mereka, banyak orang tidak puas. Mu Yang terlalu sombong. Namun, tidak ada yang menonjol untuk mengkritiknya. Mu Yang tidak hanya kuat, tetapi kekuatan di belakangnya juga sangat menakutkan. Tidak ada yang mau menyinggung perasaannya. Lu Ming, turunlah ke sini dan bertarung. Suara Mu Yang menyebar ke segala arah. Kamu tidak perlu berteriak sekeras itu, aku tidak akan lari. Ayo pergi, kata Lu Ming acuh tak acuh. Dia melangkah ke udara dan mendarat di ring pertarungan. Lu Ming, aku sarankan kau untuk menyerahkan kitab suci kekacauan dengan patuh. Aku bisa melepaskanmu kali ini dan membiarkanmu berpartisipasi dalam pertempuran 10 negeri. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertempuran 10 negeri. Mu Yang berkata dengan dingin. Tentu saja, dia hanya mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Aku bilang, jika kau menginginkannya, mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan. Lu Ming mencibir. Kau sangat keras kepala. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apa artinya menjadi lebih kuat darimu. Matamu yang dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Boom! Dia melangkah maju dan menyerang Lu Ming. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kehampaan saat dia menyerang Lu Ming. Lu Ming mengaktifkan hukum kekacauan dan menghampiri mereka. Kali ini, mereka tidak berada di bawah patung Kaisar Surgawi, tetapi di panggung pertempuran. Tidak perlu menahan diri, dan mereka berdua bertarung dengan sekuat tenaga. Boom! Boom! Keduanya bertabrakan terus-menerus, menyebabkan arena pertarungan bergemuruh dan meledak. Keduanya bertarung dengan cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Arena pertarungan dikelilingi oleh orang-orang. Banyak dari mereka adalah jenius yang menakutkan, dan banyak dari mereka adalah anak-anak surga. Lu Ming bukan tandingan Mu Yang, kata Imperial River. Sebelumnya, dia bertarung hebat dengan Lu Ming dan dia jelas tentang kemampuan Lu Ming. Amitabha, itu mungkin tidak terjadi. Saya pikir dermawan Lu Ming bisa menang. Biksu Wu Chen dari kuil tanpa batas melafalkan nama Buddha dan tersenyum. Kata-kata ini menggerakkan semua orang. Biksu Wu Chen telah menguasai hukum karma. Segala sesuatu di dunia memiliki sebab dan akibat. Mungkin dia bisa melihat sesuatu melalui sebab dan akibat. Kamu mengatakan bahwa Lu Ming menyembunyikan kekuatannya ketika dia bertarung denganku. Mata Yuhe berbinar tak percaya. Aku tidak bisa mengatakannya, aku tidak bisa mengatakannya. Kita akan tahu ketika kita terus menonton. Biksu tua Wu Chen berkata dengan senyum misterius. Pada saat ini, Lu Ming telah bertukar lusinan jurus dengan Mu Yang. Pada titik ini,
Lu Ming sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Seperti yang diharapkan, dunia ini telah mulai berevolusi menjadi dunia kecil. Lu Ming memiliki sebuah pikiran dalam benaknya. Mu yang telah mulai menerobos ke ranah kaisar bela diri. Dia telah mulai menggunakan hukum sebagai fondasi untuk mengembangkan dunia kecil. Ada jejak kekuatan dunia kecil dalam energi seinnya, yang sangat kuat. Sekarang, Lu Ming hanya mengeluarkan satu jenis hukum kekacauan dan sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lu Ming, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kau bukan tandinganku. Mu yang melancarkan badai serangan. Pada saat yang sama, suaranya yang dingin dan arogan memasuki telinga Lu Ming. Terlalu dini bagimu untuk bahagia. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Karena satu hukum tidak berhasil, maka dia akan menggunakan dua.